Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan di tempat ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pagi ini kita bisa sama-sama kumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi jemaat di tempat ini, kami menghimbau untuk tetap menerapkan prokes kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Selain itu, kami menghimbau juga untuk alat komunikasi tetap dalam keadaan silent. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami boleh kembali untuk beribadah sama-sama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini bersama-sama kami. Kau siapkan hati kami untuk memberikan persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman pagi ini Tuhan, biar firman yang disampaikan merema dalam hidup kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau tutup bungkus Tuhan tempat ibadah ini, segala alat yang kami gunakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar ibadah ini berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat pagi CBC. Mari saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita saling melambaikan tangannya. Say hello di belakang, kiri, kanan. Kasih senyum yang terbaik. Siap-siap untuk beribadah. Siap? Siap semua untuk bersukacita. Amin. Mari kita sembah Dia Allah yang besar. Mari katakan, Kau terbesar dan mulia. Yes, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Yes, biarlah semua memujimu. Amin, amin, amin. Mari kita sembah Dia. Amin. Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Yang mau goyang, yang mau menari silakan. Mari kita dengan segenap hati memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, yes. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Amin, amin. Kau terbesar dan mulia. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, mari kita sembah
syukur kita kepada Dia. Kau yang terbesar, Kau yang ajaib, Kau yang termulia. Amin, 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 amin. Kami berikan hormat kami. Amin. Berikan sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan kita. Yes, Lord. Kau ditinggikan di sini Tuhan. Amin. Amin. Masih mau menyembah Dia? Supaya panas ya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia. Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Banyak musim dalam hidup kita, banyak hal yang kita nggak pernah tahu. Banyak masa kelam, banyak lembah air mata yang kita lewati. Tapi kita punya satu pribadi. Dia Tuhan. Dia Allah yang tetap baik. Hari ini Bapak dan Ibu, kita mau mengingat, kita mau mengangkat hati kita. Kita mau berikan rasa syukur kita kepada Dia buat kebaikannya Tuhan, buat cintanya Tuhan. Mari katakan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari kita menikmati Dia. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Amen. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tangan-Mu. Selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, biar hatiku seperti hati-Mu. Amin. Biar mataku seperti mata-Mu. Dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Yes, Lord. Apa yang baik. Bersama-sama katakan, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Mari bawa hati kita. Ku bawa hidupku dalam tangan-Mu. Yes, Lord. Selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu. Dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Saya undang Bapak dan Ibu, kita bangkit berdiri. Kita menghormati kehadiran Tuhan di sini. Kita mau sembah Dia. Amin Tuhan. Jamah kami Tuhan. Yes, Lord. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau
dengan lembut. Katakan dari hati kita, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Amin. Semua baik.
Kami mau serukan dari hati kami yang paling dalam, dari mulut kami Tuhan, kalau Engkau Bapa yang sangat baik. Kau luar biasa baik bagi kami. Bapa yang tidak pernah kecewakan kami. Bapa yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Allah yang menyertai, memberkati Tuhan. Allah yang tidak pernah sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terus lawat kami Tuhan. Lawat kami terus bahkan saat kami mendengarkan firman-Mu. Saat kami sampai ibadah ini selesai, Tuhan lawat kami, lawat kami. Tuhan baca hati kami, baca hati kami, baca hati kami dalam nama Yesus. Kami berikan hati kami seperti tanah yang subur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus ini kami Tuhan, ini setiap jemaat-Mu kami datang kepadamu. Urapi Tuhan Pak Ivan yang sudah ada di tempat ini. Engkau Tuhan yang menyertai beliau. Kau Tuhan yang berkata-kata atas dia di dalam nama Yesus. Kami berikan telinga kami itu kami dengar Engkau berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan sambutan untuk pembicara kita Pak Ivan. Silakan Pak. Pak Ivan dari ICC Bandung. Silakan Pak. Selamat pagi CDC Bogor, dan juga mungkin ada beberapa yang dari Depok hari ini ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Senang sekali ya bisa akhirnya bertemu secara langsung, face to face, dan puji Tuhan sudah mulai endemik, jadi kita bisa berkumpul bersama-sama. Karena saya percaya feel-nya beda ya kalau ibadah online dan juga ibadah onsite. Pasti pengen udah cepet-cepet pengen ketemu ya, pengen ngobrol, pengen fellowship. Puji Tuhan hari ini kita bisa langsung ketemu dengan saudara seiman, dan saya percaya hari ini Tuhan mau berbicara sesuatu buat kita. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara pulang dari rumah ini, Bapak Ibu Saudara pulang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya mau perkenalkan diri saya terlebih dahulu, walaupun mungkin kemarin sempat ketemu di online, tapi kalau onsite mungkin beda ya. Perkenalkan, nama saya Ivan Nugroho Adi Saputro. Saya punya satu istri namanya Sinta Dewi. Kemudian saya punya dua anak. Yang pertama namanya Clayton Roderick, itu di umur 12, sebentar lagi mau 13 tahun. Kemudian Chloe Adeline itu di umur 7 tahun, sebentar lagi mau 8 tahun. Nah, kebetulan saya dipercayakan di ICC, jabatan saya adalah ICC Global Children Pastor. Jadi saya biasanya ketemunya anak-anak sekolah minggu ya. Kerjaan saya kunjungan ke sekolah minggu, ke anak-anak sekolah minggu gitu ya. Jadi makanya kenapa saya awet muda, karena saya selalu dipanggil kakak ya, nggak pernah dipanggil bapak, nggak pernah dipanggil om, dipanggilnya kakak. Jadi saya senang sekali pelayan di sekolah minggu karena selalu awet muda ya. Puji Tuhan. Agak sedikit sombong gitu ya. Nah, bersyukur banget hari ini saya pengen membagikan sesuatu ini, hatinya Tuhan, saya percaya banget. Kira-kira 7 tahun yang lalu saya dan istri punya masalah dalam pernikahan. Masalahnya mungkin tidak yang meledak-ledak, terjadi pertengkaran yang luar biasa, bukan. Tapi kami merasa waktu 7 tahun yang lalu pernikahan kami datar, pernikahan kami membosankan, pernikahan kami gak excited, pernikahan kami kok kayaknya gitu-gitu aja gitu ya. Jadi kami akhirnya cek and recheck, kami mengevaluasi apa yang terjadi. Sampai waktu itu anak saya yang kedua baru lahir. Jadi kalau anak saya yang pertama lahir dengan istri saya itu wah kuat banget lah ya. Hamil itu bisa naik motor kemana-mana, masih bisa kerja dan lain sebagainya gitu ya. Hamil anak kedua, waduh mabok ya, cium bau saya aja, bau badan saya nih, bau parfum saya muntah gitu. Jadi terpaksa saya tidurnya di sofa, istri saya di ruang tidur gitu kan. Tapi pokoknya banyak sekali, bahkan ketika lahir anak saya yang kedua ini nempel banget sama istri saya, nggak mau digendong oma, nggak mau digendong saya. Jadi itu kayak stressful banget, jadi baby blues pada waktu akhirnya melahirkan gitu kan. Jadi satu momen dimana ketika istri saya akhirnya ngobrol sama saya, dia bilang gini, sayang, saya mau jujur ya,
saya tidak bahagia menikah dengan kamu. Saya langsung kaget. 7 tahun yang lalu tuh dia bilang gitu. Terus saya merasa gini, saya pastor loh, saya pendeta, masa sih saya nggak bisa ngebahagiain kamu? Kurang apa kamu gitu kan? Dalam hati saya bicara seperti itu, tapi itu jujur dari hati dia yang paling dalam. Dia bilang gitu, saya nggak bahagia loh. Dan waktu itu saya memang merasa pernikahan kami benar-benar flat. Dan kami kayak rasa, aduh kayaknya ini mau ngapain lagi ya, kayaknya mending pisah aja gitu, mendingin aja. Oh, banyak sekali pertengkaran yang kayaknya nggak ada ujungnya, nggak ada pemecahan masalah. Tapi waktu istri saya ngomong itu, dia sudah punya solusi sebenarnya. Dia bilang gini, saya nggak bahagia karena selama ini saya salah. Saya mengandalkan atau meletakkan kebahagiaan saya itu pada kamu, bukan kepada Tuhan. Jadi saya berharapnya sama kamu, saya menuntut sama kamu, kamu yang harus bahagiain saya, kamu yang harus bikin saya happy, bukan Tuhan. Nah itu salah katanya. Akhirnya dia bilang, hari ini saya bertobat, saya mau minta sumbernya hanya dari Tuhan. Sejak saat itu pernikahan kami berubah. Jadi saya rasa jatuh cinta lagi sama istri saya. Dan istri saya yang tadinya gak excited dan akhirnya menyadari itu, dia awalnya jatuh cinta dulu sama Yesus kembali. Dan apinya menyala kembali dan akhirnya dia meluap-luap. Ada self love, ada kekuatan yang dari dalam yang menyala-nyala. Dan akhirnya dia bisa bagikan itu kepada saya. Dia share itu, luapkan itu buat saya. Karena apa? Dia penuh dengan jatuh cinta sama Tuhan. Tapi kemudian dia bisa jatuh cinta lagi kepada saya. Wow, itu powerful banget. Itu powerful banget. Tapi permasalahannya kan jatuh cinta itu bukan soal perasaan. Ya enggak Bapak Ibu? Kalau udah 5 tahun pernikahan, kalau awal-awal pernikahan, kalau nggak di message, nggak di WA, sekali aja sehari gitu ya, rasanya aduh kangen banget. Begitu jalan selalu digandeng ya. Tapi kalau udah menikah 5 tahun, 10 tahun, bro digandeng, ditinggalin ya. Lagi di mall juga jalan, mana istrinya di belakang ya. Nggak dilupain. Pintu masuk ke mobil nggak pernah dibukain lagi gitu kan. Nah, tapi memang cinta itu harus diusahakan. Ya enggak? Cinta itu harus diusahakan. Nah, itu yang terjadi dengan saya dan istri saya. Pernikahan kami mulai dipulihkan ketika istri saya jatuh cinta lagi sama Tuhan Yesus. Kemudian dia jatuh cinta lagi sama saya. Dan itu menular. Saya juga jatuh cinta lagi sama istri saya. Tapi saya nggak mau berhenti sampai di situ. Saya itu bukan tipe orang yang romantis. Karena Allah juga tahu ya, Van, kamu tuh harus belajar ya, romantis sama istri kamu. Peluk dia kalau lagi di tempat umum nggak apa-apa. Tunjukin bahwa kamu tuh sayang sama dia dengan ekspresi katanya. Tapi lama-kelamaan saya belajar ya. Awal tuh waktu dia ulang tahun di awal-awal pernikahan, saya ngasih bunga itu rasanya geli gitu ya. Apaan sih ngasih bunga-bunga gitu ya. Aduh, pokoknya enggak banget deh. Saya tuh bukan tipikal yang seperti itu. Tapi hari-hari ini saya mencoba mengusahakan untuk jatuh cinta lagi sama istri saya. Setahun yang lalu istri saya ulang tahun. Tahu nggak hadiah yang saya berikan apa? Bukan tas, bukan baju yang mewah, bukan mobil juga karena nggak bisa belinya. Seperti Atta Halilintar yang membelikan mobil, bukan ya. Karena saya bukan Crazy Rich Asia. Karena yang saya bisa berikan adalah hati saya kepada dia. Jadi tahun lalu saya bikinin lagu buat istri saya. Wah, kalau mau lihat lagunya boleh cek di Instagram saya setahun yang lalu. Judulnya Wanita Memesona. Wih, keren nggak saya? Keren dong. Alay ya, tapi saya bilang nggak apa-apa. Orang mau ngejekin, Rifan apaan sih kok alay gitu ya. Tapi saya bilang ini demi cinta saya sama dia, membangun usaha saya gimana caranya tetap jatuh cinta sama istri saya. Tahun ini kemarin tanggal 4 istri saya ulang tahun. Saya kasih apa? Saya bikinin buku 365 surat cinta buat istri saya. Dan itu bukan copy paste ya. Banyak orang yang nanya, Kak, itu copy paste dari Google? Enggak, itu saya bikin. Saya cicil setiap hari gitu ya. Ada sih yang dalam satu hari saya bikin 20 surat gitu ya. Tapi saya bilang, ini demi saya membangkitkan rasa jatuh cinta saya kepada istri saya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau tanya, siapa yang di sini pernah rasa jatuh cinta?
Bohong, kamu nggak pernah ya. Pasti yang sudah lama pernikahannya, aduh malu, apaan sih jatuh cinta ya, udah lama nggak ngerasa jatuh cinta ya. Tapi tahu tidak, hari-hari ini kita perlu banget loh yang namanya rasa jatuh cinta. Karena menurut penelitian, nih penting, nanti mungkin Dokter Tini boleh kasih dari sisi ilmiahnya seperti apa, tapi saya dari sisi psikologisnya. Ini memang ada sih dari sisi ininya juga ya, dari sisi kedokterannya. Tapi nanti boleh cek and recheck, nanti boleh koreksi ya Bu ya kalau saya salah. Tapi menurut penelitian, kalau kita lagi jatuh cinta itu bisa menurunkan tekanan darah. Wih, yang punya darah tinggi katakan amin. Saya juga punya darah tinggi gitu ya. Jadi kalau saya rasa jatuh cinta kan happy ya. Kalau jatuh cinta itu wih, berbunga-bunga. Jadi itu ternyata bisa menurunkan tekanan darah ya. Kalau cek di tensi gitu, ternyata normal. Kenapa? Lagi jatuh cinta gitu ya. Makanya harus jatuh cinta tiap hari. Kemudian mengurangi stres. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kau lagi stres, kau butuh yang namanya cinta. Ya, sekali lagi, tapi cinta itu bukan hanya perasaan. Cinta itu usaha, bener nggak? Kemudian meningkatkan rasa aman. Ya, hari-hari ini mungkin kita lagi insecure, kita nggak aman dengan keadaan dunia ini. Mungkin kita lagi kesulitan secara ekonomi, bisnis lagi nggak bagus, nggak baik-baik saja. Kita butuh rasa aman. Nah, kita butuh rasa jatuh cinta. Kemudian berikutnya, apa yang terjadi ketika kita jatuh cinta? Menjadi lebih bahagia. Wah, happy, senyum tiap hari ya. Walaupun ada masalah tetap senyum gitu kan. Kemudian mengurangi rasa sakit. Wah, ini penting, Mak. Makanya kenapa orang itu kalau lagi jatuh cinta ngomongnya lebay. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Nah, sebenarnya memang ada kekuatan khusus ketika kita jatuh cinta. Kita jadi lebih tahan, banting ya. Kita jadi lebih excited menghadapi kehidupan. Makanya saya bilang, kita perlu jatuh cinta setiap hari. Tapi yang paling pertama yang hari ini saya mau bagikan adalah kita mau jatuh cinta sama Tuhan Yesus every single day. So, saya kasih khotbah judul khotbah saya sampai kembali ngomongin. Judul khotbah saya adalah Deeper in Love with Jesus. Deeper in Love with Jesus. Bapak Ibu Saudara yang kira-kira lahirnya sama kayak saya mungkin kenal lagi. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Bisa nyanyi? Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, I love you. Ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, apapun kita jalani. Waktu pertama kali saya jatuh cinta sama istri saya itu kuliahnya di Maranatha. Tinggal saya itu dekat Kopo, itu jauh banget Bu. Tapi kalau mau kerja, saya itu jemput dulu ke Maranatha, baru ke tempat kerja. Itu kan jauh banget ya. Tapi saya jalani, kekuatan dari mana coba setiap hari menjalani itu? Karena the power of falling in love. Dulu pertama kali saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus, itu waktu masih muda ya, waktu SMA. Setiap hari Bapak Ibu Saudara ke gereja. Sampai mama saya protes, ngapain aja kamu ke gereja? Nah, nanti pertemuan kaum muda, nanti ada fellowship apalah, nanti pelatihan musik lah, latihan apa di WL, pelayanan, pokoknya almost every day saya melayani Tuhan. Saya pengen tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya pengen ada di rumah Tuhan. That's the power of falling in love. Wow, luar biasa ya, saudara. Jadi buat saya hari-hari ini adalah hari-hari yang berat. Tidak bisa dibohongi, mungkin banyak sekali masalah yang harus kita hadapi. Saya itu kalau pagi begitu bangun, perjalanan terberat saya adalah dari tempat tidur menuju kamar mandi. Kayak gini, apalagi ya Tuhan hari ini, mau ngapain lagi ya? Kayak capek duluan di awal gitu ya, nggak excited. Kayaknya nanti ini bakalan ada masalah apa lagi. Kayaknya nggak kuat lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita
perlu tetap jatuh cinta sama Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. The problem is seperti yang saya bilang tadi, untuk jatuh cinta sama Tuhan itu butuh effort. Untuk jatuh cinta sama suami, sama istri itu butuh effort. Karena Allah selalu bilang sama saya gini, friend, tau nggak? Kalau mau buat pernikahan kamu hancur, gampang banget. Gimana caranya? Diemin aja, nggak usah ngapa-ngapain. Makan, tidur, kerja. Nanti makan, tidur, kerja, tidur lagi. Makan, tidur, kerja, tidur lagi. Tenang aja. Nggak akan lama pernikahanmu akan hancur. Sesuatu yang didiamkan akan either dia akan stuck atau dia akan menurun. Tapi sesuatu yang diusahakan dia akan naik, dia akan meningkat, kekuatannya akan jadi lebih, sesuatu yang luar biasa bakal terjadi. Jadi memang butuh effort. Kalau kamu mau pernikahanmu bahagia, kalau kamu mau hidupmu lebih happy, harus ada usaha di sana. Yang seperti saya bilang tadi ya, ada usaha untuk membangun. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya lagi dengerin khotbahnya satu pendeta di Amerika. Terus dia bilang gini, kita itu sebagai orang untuk hidup yang maksimal kita harus punya namanya self disiplin, katanya ya. Nah, kira-kira tahun ini kamu punya self disiplinnya apa? Saya punya satu self disiplin yang hari-hari ini saya tetap lakukan. Setiap hari saya berjanji, saya berusaha untuk memeluk istri saya. Itu usaha. Dan saya berkata, I love you. Kalau lagi happy, lagi nggak berantem, gampang banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Wah, setiap pagi, halo sayang, peluk gitu ya. Tapi kalau malamnya habis berantem, rasanya susah banget. Mau peluk itu, mondar mandir dulu, baru nanti dipeluk gitu ya. Walaupun kadang-kadang masih bolong-bolong, tapi saya akan selalu berusaha untuk berikan pelukan buat istri saya dan berkata, that's effort. Dan itu yang membuat kita fall in love every single day. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu pengen kita jatuh cinta sama dia setiap hari. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap jatuh cinta sama Tuhan setiap hari? Kan banyak orang Kristen gitu ya, awal-awal jatuh cinta, tapi setelah 2 tahun baru mulai pelayanan, ke gereja aja enggak. Nah, gimana caranya supaya kita tetap menjaga rasa jatuh cinta kita kepada Tuhan? Karena saya percaya rasa jatuh cinta kita sama Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi kehidupan ini yang semakin hari bukannya semakin mudah, tapi semakin hari semakin sulit. That's why we need God. Kita butuh rasa jatuh cinta sama Tuhan every single day. But how? Pertanyaannya, bagaimana caranya? Kita akan baca dulu di dalam firman Tuhan di Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ini semua pasti sudah tahu ceritanya tentang perumpamaan seorang penabur, ya. Perumpamaan seorang penabur. Saya bacakan dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Dibilang seperti ini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. So, kalau kita belajar sama-sama bahwa benih itu adalah gambaran firman Tuhan, ya, perkataan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oke. Kemudian
Di ayat berikutnya dibilang ini, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang setelah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tangan yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Wow, ini adalah rahasia. Ketika kita baca sama-sama tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih, ini adalah rahasia. Gimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa tetap jatuh cinta sama Tuhan, tetap punya hubungan yang kuat sama Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara boleh dicatat ya, open mind to the words. Buka pikiran Bapak Ibu Saudara kepada firman Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang suka berkomunikasi. Tuhan itu suka ngobrol sama anak-anaknya. Tuhan itu suka sekali mencurahkan isi hatinya sama kita. Tapi seringkali kita manusia, kita nggak punya waktu untuk mendengarkan dan membuka pikiran kita. Ya, terutama untuk membuka pikiran kita. Kita mau open our mind to the word. Nah, ini kata kunci dari ayat yang ke-12 bilang gini, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hatinya. Kata kuncinya adalah iblis mengambil. Firman Tuhan itu adalah surat cinta kepada kita. Tuhan ingin agar kita membacanya every single day. Ini bukti bahwa Dia ingin bersama kita tiap hari. Nah, buku 365 surat cinta buat istri saya kasih judulnya adalah Bersamamu Setiap Hari. Itu inspirasinya dari Tuhan. Karena saya percaya banget Bapa di surga itu pengen banget ngobrol sama kita, mempelai wanitanya. Tapi masalahnya kita mau buka pikiran kita nggak untuk firman itu? Kita mau belajar nggak firman Tuhan itu? Atau kita cuma sekedar ya udahlah, udah tahu firmannya, udah tahu, udah pernah baca, tapi kita nggak pernah merenungkannya siang dan malam. Ya Bapak Ibu Saudara, kita rindu, Tuhan itu rindu kita membaca surat cinta Dia, supaya pikiran kita tuh ditanamkan terus. Dan kalau dalam ilmu parenting, karena saya berdua sama istri mengajar parenting, tugas kita sebagai orang tua salah satunya adalah menanamkan value firman Tuhan di dalam pikiran anak-anak, ya, supaya karena pikiran anak-anak itu seperti folder dalam komputer. Jadi kalau misalnya ada masalah, dia akan buka kira-kira otomatis yang mana yang saya buka ya. Kalau saya menemukan kasus ini, misalnya, saya disuruh sama teman-teman saya untuk nonton film porno. Nah, dia akan buka folder karena kita udah tanamkan sesuatu. Kata mama saya, firman Tuhan itu nggak boleh, kita harus menjaga kekudusan. Nah, tugas kita itu seperti itu. Nah, kita juga perlu untuk terus membuka pikiran kita supaya pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini mungkin kita punya sosial media dan sebagainya, kita udah terlalu banyak membuka pikiran kita untuk hal-hal yang negatif ya. Apa sih gosip-gosip yang sekarang tuh kayaknya banyak banget ya, dan hoax gitu ya, kadang-kadang nggak benar gitu ya, dan itu membuat kita takut, membuat kita khawatir. Padahal Tuhan pengen open your mind to the words. Buka pikiranmu untuk firman Tuhan, jangan untuk yang lain. Karena firman Tuhan itu memberi kekuatan buat setiap kita. Amin ya. Nah, ingat, setiap hari itu adalah peperangan dalam hidup kita, termasuk di dalam pikiran kita. Dan banyak informasi negatif yang membuat, seperti saya bilang tadi, takut dan khawatir di dalam pikiran kita. Dan seringkali kita suka membuka pikiran kita justru pada informasi yang melemahkan iman kita. Tapi kita lupa membuka pikiran kita pada firman Tuhan dan berusaha menyimpannya di dalam hati kita. Untuk menjadi kuat, kita perlu mengenal Tuhan dan semua jalan-jalannya.
Untuk menjadi kuat, kita perlu tahu janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu ada ribuan loh di dalam Alkitab. Jadi kalau setiap kita punya masalah, itu ada janji Tuhan. Dan Tuhan itu senang banget ditagih janjinya. Asal kita tahu firman Tuhan janjinya apa nih. Kalau kita lagi kekurangan, janjinya yang mana. Kalau kita lagi mengalami rasa sepi, janjinya yang mana. Gitu kan. Kita harus baca, kita harus taruhkan firman itu di dalam pikiran kita. Oke, yang pertama, open mind to the words. Kemudian yang kedua, di ayat 8 Lukas 8 ayat 6 dibilang gini, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh yang menjadi kering karena tidak mendapat air. Ini bicara soal karena kita tidak mendengar dengan baik. So, untuk jatuh cinta sama Tuhan, kita perlu make time to listen. Ada waktu untuk mendengar. Kalau tadi membuka pikiran, ada waktu juga untuk mendengar. Dalam ilmu komunikasi, kita seringkali pengen kalau komunikasi itu, cara ngomong yang baik kepada pasangan kita, cara ngomong yang baik di depan orang. Bukan. Ilmu komunikasi itu bukan hanya melulu cara kita menyampaikan sesuatu, tapi juga cara kita mendengar orang lain ketika orang lain berbicara. Ya, jadi Tuhan juga pengen kita mendengar. Mungkin saya bisa menyamakan, karena Tuhan itu adalah mempelai pria, Yesus itu adalah mempelai pria, kita ini adalah mempelai wanita. Nah mungkin kita prinsipnya sama ya. Kalau wanita itu kan senang bicara, ya enggak? Menurut penelitian katanya kalau pria itu 10.000 kata sehari, kalau wanita itu double, 20.000 kata setiap hari. Jadi kalau saya pulang ke rumah, saya udah siap-siap nih. Ini bentar lagi nih, nanti malam bisa saya ketemu, pasti akan ada banyak sekali cerita yang akan disampaikan. Nah anak saya yang kedua lebih lagi. Anak yang kedua kan cewek tuh, seneng banget ngobrol gitu ya. Nah kadang-kadang sebagai suami, sebagai bapak, saya bukan harus pandai untuk berbicara, menyampaikan sesuatu, tapi saya harus pandai untuk mendengarkan istri saya lagi ngobrol. Nah bapak-bapak, kadang-kadang kita perlu belajar bahwa istri kita itu nggak butuh solusi, hanya butuh didengar. Tapi kalau suami pengennya, kalau kamu mau gitu, kamu pasti pengennya begini kan, begini. Enggak, dia hanya pengen didengar. Dia sudah tahu solusinya kadang-kadang, ya. Jadi kadang-kadang saya cuma kasih perhatian yang tidak terbagi buat istri saya. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan pengen perhatian yang tidak terbagi. Dengarkan dengan baik apa yang dia ucapkan, arahannya, kemana dia harus pergi, kemana kita harus pergi, kemana dia memerintahkan kita untuk melangkah. Itu penting banget. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Kekuatan kita timbul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengar Yesus berkata kepada kita, so kita akan menjadi semakin kuat. Terakhir, tinggal 5 menit lagi tadi. Wah, udah 5 menit ya. Oke. Semangat. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa tetap jatuh cinta sama Tuhan? Eliminate distraction. Hilangkan pengacau-pengacau, hilangkan hal-hal yang membuat kita tidak fokus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ada banyak gangguan yang menghalangi kita untuk semakin jatuh cinta sama Tuhan. Dan parahnya, dulu kalau zaman dulu tuh dalam zaman-zaman masa-masa peperangan zaman dulu itu ada sebuah, dan kerajaan-kerajaan gitu ya, ada sebuah hukuman mati yang sangat mengerikan. Itu aku lupa namanya, tapi hukumannya tuh caranya gini, dua kaki, dua tangan diikat dengan tali yang berbeda dengan 4 kuda. Jadi nanti kudanya itu 4-4-nya disuruh jalan di arah yang berbeda. Jadi benar-benar di-separate. Jadi tangannya satu ke sana, satu, dan itu hukuman mati yang mengerikan. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita bisa mengalami kematian rohani ketika dalam hidup kita tuh banyak sekali distraction, banyak sekali pengalihan yang membuat kita itu nggak fokus sama Tuhan. Dan itu tujuannya iblis, mencuri,
ya, mencuri fokus kita kepada Tuhan. So hari-hari ini mari kita mau belajar, kita mau fokus sama Tuhan, kita mau fokus pada firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita lebih jatuh cinta lagi sama Tuhan. Ketika kita jatuh cinta lagi sama Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, kita berakar kuat di dalam Tuhan. Di terakhir saya mau kasih ilustrasi. Di Jepang, di dunia ini ada satu pohon yang sangat kuat. Jadi waktu di Jepang, waktu ada bom Hiroshima, ada semuanya berantakan, semuanya hancur, manusia mati, hewan ternak mati, kemudian semua tanaman mati. Tapi kira-kira 2 tahun kemudian muncul satu tanaman yang kayaknya dia tuh kuat banget ya. Di tengah-tengah semua kehancuran itu tiba-tiba dia tumbuh lagi. Namanya silver ginkgo. Nanti boleh dicek di Google. Silver ginkgo ini adalah tanaman, kalau kita pernah dengar di Shambo itu namanya ginkgo biloba. Nah itu ya, jadi itu yang membuat kita awet muda kayaknya. Nah, kenapa tanaman ini punya kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah kematian semua binatang dan juga tanaman-tanaman yang lain, tapi dia masih bisa bangkit lagi, punya daya tahan yang luar biasa sampai akhirnya dia bisa tumbuh kembali karena di dalam batangnya dan di akarnya dia itu punya namanya silinder sel hidup. Jadi akarnya makin kuat ke dalam untuk mencari makanan supaya si batangnya itu makin lama makin punya punya simpanan untuk tetap hidup di dalamnya. Ada kekuatan, jadi ada yang melindungi itu. Ada lapisan-lapisan yang melindungi. Nah, sama seperti kehidupan kita. Ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, kita jatuh cinta lagi sama Tuhan, kita semakin dalam sama Tuhan. Kita percaya, walaupun di tengah badai, walaupun di tengah orang lain mungkin lagi kolaps, orang lain mungkin lagi stres, tapi kita punya kekuatan karena kita berakar kuat di dalam Tuhan. So, from today, udah 0 menit ya. From today, mulai hari ini, yuk kita mau jatuh cinta lagi sama Tuhan setiap hari. Caranya gimana, Pastor? Baca firman-Nya, dengerin dia setiap hari, make time, sengaja punya waktu. Sama seperti ketika hubungan suami istri, sengaja ngobrol supaya kita jatuh cinta lagi. Kalau diam-diaman terus, makin lama makin jauh, ya enggak? Kalau nggak pernah mengungkapkan isi hati, makin lama makin jauh. Tapi kalau kita make time, kita punya waktu yang berkualitas sama Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan buat kita. Tuhan yang akan kuatkan kita. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Yes. Saya tahu hari-hari ini gak mudah. Saya gak bisa bohong bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup struggle buat Bapak Ibu Saudara. Dari sisi hubungan suami istri, hubungan dengan keluarga, anak dan orang tua, bisnis, keuangan, keluarga besar. Mungkin ada yang orang yang meninggalkan kita. Mungkin kita lagi down, kita lagi depresi. I one story yang dimana anak rohani saya, satu anak rohani saya, dia bilang gini, Kak, selama lockdown saya rasanya pengen banget bunuh diri. Saya takut banget. Saya biasa ketemu orang, tapi hari ini saya nggak bisa ketemu orang. Wow, sampai segitunya Bapak Ibu. Bahkan kalau kita dengar berita, ada yang bunuh diri bawa anaknya sekalian, yang gorok anak. Aduh, sedih banget. Tapi kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu jatuh cinta sama Tuhan every single day. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love
merenungkan firman Tuhan ini, kita mau kasih waktu buat Tuhan berbicara dengan lembut. Karena Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Dia mau berbicara dengan lembut kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini merasa bahwa saya udah kering banget, saya udah jauh banget dari Tuhan, saya lagi punya banyak sekali permasalahan, saya nggak tahu gimana cara memecahkan masalah ini. Mungkin permasalahan dengan suami, dengan istri, mungkin ini adalah permasalahan dengan bisnis Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini mungkin kau kering, engkau jauh dari Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu Saudara kau taruhkan tangan kananmu di dada? Yes. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Ya Rabbi Shikano namo yakana. Shiri haraba baba ya karala basikya. Shiri harala ya karala basikya. Shiri harala ya karala basikya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Siang ini kami berdoa Tuhan, biar kami bisa merasakan kami boleh jatuh cinta lagi sama Tuhan. Karena itu satu-satunya kekuatan yang membuat kami tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Aku berdoa Tuhan, buat setiap keluarga, buat setiap pribadi, buat setiap orang yang ada di sini yang hari ini sedang berteriak minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa, biarlah mereka memiliki rasa jatuh cinta lagi sama Tuhan setiap hari, every single day. Aku berdoa supaya damai sejahtera Tuhan tercurah buat mereka. Setiap permasalahan yang mereka hadapi hari ini, boleh Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang kasih solusi yang terbaik buat mereka Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah keluarga Tuhan boleh pulihkan di dalam nama Yesus. Hari ini kami boleh mengalami Engkau dan mengalami cinta mula-mula, api untuk melayani Engkau, api untuk tetap mencintai Tuhan Yesus itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, shalom Bapak dan Ibu Saudara semuanya. Siapa yang merasa terberkati oleh firman hari ini boleh katakan wuh. Yes. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Thank you banget buat Pastor Ivan yang udah melayani di CDC Bogor pada hari ini. Semoga pelayanan Pastor akan semakin diberkati lebih lagi. Ya, kami juga mau menyambut nih buat Bapak dan Ibu yang saudari-saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami di ibadah hari ini. Boleh lambaikan tangannya? Boleh dong lambaikan tangannya. Kami mau berkenalan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ada? Ya, selamat datang. Welcome home. Kami senang sekali Bapak dan Ibu saudara sekalian bisa bergabung dengan kami di tempat ini, Kak. Dan kami berharap semoga jiwa-jiwa yang baru datang hari ini boleh datang lagi di minggu-minggu berikutnya. Ya, kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat volunteer kita yang luar biasa. Boleh berikan apresiasi? Yeay! Thank you para volunteer, buat media, buat Asher, semuanya yang udah mengambil bagian di ibadah kita hari ini. Dan ibadah kita bisa berjalan dengan lancar dan baik karena para volunteer yang bekerja sama. Baik, pengumuman yang pertama, CDC Kids. CDC Kids diadakan setiap Sabtu via Zoom jam 16.45 atau jam 4.45 sore. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, mempunyai cucu, atau bagi saudara-saudari yang punya keponakan, atau kenalan anak tetangga, atau kenalan anak kecil yang masih usianya bayi gitu ya, masih usia bayi sampai umur 12 tahun, boleh banget diajak ke CDC Kids karena kita mau semenjak dari mereka kecil mereka juga bisa mengenal kebaikan Tuhan Yesus. Ya, kemudian untuk mesbah doa tetap diadakan setiap hari Senin jam 7 malam, jam 19 via Zoom juga. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami mengundang
semuanya jemaat CDC untuk bersekutu, kita berdoa bersama bagi negara kita, buat kota kita, buat saudara-saudara kita, dan buat gereja kita. Kemudian jadwal carousel bisa dilihat pada layar yang ada di depan. Bapak dan Ibu bisa ikut dengan carousel ini sesuai dengan kelompok usia dan jadwal yang sesuai dengan jadwal Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 15 April via YouTube jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Selanjutnya, ibadah onsite service CDC Bogor akan diadakan kembali pada tanggal 24 April 2022 jam 9 pagi di Hotel Asana Grand Pangrango dan akan dilayani oleh Pastor Krisnanto juga. Selanjutnya, persembahan Bapak Ibu bisa diletakkan di amplop coklat yang ada di kursi masing-masing, dan nanti bisa diletakkan di kotak persembahan di dekat pintu keluar pada saat Bapak Ibu dan Ibu antri keluar, atau juga bisa melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera pada layar atau yang tertera juga pada amplop coklat, atau bisa juga menggunakan scan QR code yang ada di amplop coklat Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian setelah ibadah ini kita akan ada coffee break. Jadi kita bisa menikmati kopi dan snack sambil berbincang, sambil mengenal lebih dekat lagi satu sama lain. Dan nanti antrinya boleh dimulai dari sebelah kanan di kursi yang paling belakang supaya tidak berdesakan. Kemudian yang terakhir adalah untuk peserta spiritual journey dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu setelah coffee break, karena spiritual journey akan kita mulai pada pukul 11 tepat. Terima kasih, sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan Pak Kris untuk doa tutup dan berkat. Puji Tuhan, hari ini kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat jemaat yang hadir. Terima kasih juga untuk Pastor Ivan yang memberkati kita. Di sini juga Pastor Tini Setiawan bersama Pak Rudi. Welcome home. Amin. Yes. Sekali lagi terima kasih juga untuk volunteer yang luar biasa. Hari ini lihat semua kita beroleh sukacita yang besar. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang semua bangkit berdiri untuk bisa terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Biar kami terus diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Apa yang Kau bicara bagi setiap hati kami Tuhan pagi ini Tuhan, agar kami kembali untuk bisa jatuh cinta kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih mula-mula bagi-Mu kembali lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk jemaat-Mu pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu, perlindungan bagi kami Tuhan, kasih-Mu bagi kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Berkati juga untuk pelayanan Pastor Ivan dimanapun dia melayani. Tuhan berkati secara luar biasa dalam perlindungan Tuhan bagi keluarga dan anak-anak mereka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih, kita
mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidup kita, bahkan terus memberkati setiap apapun yang kita kerjakan. Terimalah kasih dari Tuhan, kasih sayang yang luar biasa dari Tuhan turun atas setiap kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Ya, silakan Bapak dan Ibu, kita bisa beramah-tamah bersama